Harga cabai semakin pedas. Itulah yang beberapa hari ini dikeluhkan oleh ibuku, mengingatkanku sebuah kisah horor yang cukup lumayan seram yang diceritakan dari pengalaman nyata salah seorang teman baikku. Selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya, Arey. Sore hari setelah mengantar pesanan barang ke kota, ketika pulangnya aku mengisi bensin motorku di sebuah SPBU. Nah, di situ aku nggak sengaja ketemu salah seorang teman lama. Sebut saja dia si Agus. Nah, Agus ini dulu teman yang cukup akrab. Kita sering main bareng, nongkrong bareng. Nah, gara-gara lost contact mungkin sekitaran hampir 2 tahun, kita itu tidak pernah komunikasi. Pada waktu itu Agus itu bilang, ayo kamu ke rumahku, nginep di sana, kita kan lama gak ketemu. Tapi waktu itu aku sempat mikir, jarak ke rumah Agus ini cukup jauh, apalagi harus melewati jalan yang sepi. Kita harus melewati perkebunan karena rumahnya ini di pedesaan yang gak terlalu pelosok juga, cuma dia di lereng gunung. Tapi karena dia terus memaksa, akhirnya mau tidak mau aku ikut. Nah, singkat cerita, akhirnya sampai ke rumah si Agus ini. Nah, di situ kebetulan ada bapaknya, ada ibunya, dan ada pamannya si Agus ini. Karena kita sebelumnya sudah sering ketemu, jadi akrab. Nah, tempatnya itu sejuk, asri gitu, tapi cenderung ke sepi, apalagi kalau malam hari. Nah, rata-rata penduduk di situ atau warga-warga di situ itu pekerjaannya berkebun. Ya mayoritas sebagai petani sayur lah. Di sela-sela pohon durian itu ditanamin kayak cabai, terong atau sayur-sayuran yang lain. Nah, kebetulan waktu itu ibunya Agus bilang juga, lamanya kamu gak kesini, jadi nanti kamu nginep saja di sini seperti biasanya. Karena dulu-dulu sebelumnya kalau aku atau teman-teman yang lain ketika main ke rumah Agus ini pasti menginap, karena untuk pulang di malam hari itu terlalu berisiko. Dengan jalanan yang terlalu sepi, harus melewati banyak perkebunan-perkebunan itu. Apalagi di tahun-tahun itu cukup rawan begal. Nah, akhirnya aku di situ sama si Agus, sama bapaknya, dan sama pamannya ini ngobrol tentang pekerjaan kita atau kabar masing-masing keluarga. Nah, lama-lama beliau menceritakan, nah bapaknya si Agus ini kan petani. Waktu itu beliau ini menanam cabai yang cukup banyak gitu loh. Apalagi cabai waktu itu harganya benar-benar mahal, sekitar 120 sampai 140 per kilo. Tapi masalahnya kebanyakan petani juga mengalami gagal panen dengan curah hujan yang tinggi atau terserang hama. Apalagi ada kasus kayak pencurian cabai. Jadi di sana waktu itu kalau orang mencuri cabai itu bukan dipetik lagi, tapi dicabut
sama cabai-cabainya, otomatis kerugian dari petani ini sangat besar gitu. Nah, untuk mengatasi itu, hampir setiap malam warga-warga di situ yang punya kebun cabai itu berjaga di kebunnya masing-masing, termasuk bapaknya si Agus ini. Nah, beliau itu menceritakan tentang kejadian yang cukup menyeramkan sekitar 1 bulan yang lalu. Di saat itu kejadian yang dialami Agus, bapaknya sama pamannya ini, Pak Darman. Waktu itu sekitar jam 9 malam, Agus ini pulang dari nongkrong sama teman-temannya. Nah, ketika dia sampai rumah, ibunya ini bilang, "Anterin kopi sama makanan, bapakmu jaga di kebun sendirian. Dari tadi nungguin kamu gak pulang-pulang." Nah, Agus ini sebenarnya pulang itu pengen istirahat. Sempet jengkel karena disuruh ibunya itu. Cuma karena ibunya yang terus memaksa, akhirnya mau gak mau Agus nganterin kopi sama makanannya ke bapaknya. Nah, jarak rumahnya ke kebun ini sekitar 1 kilometer. Dengan memasuki area perkebunan, jalanan yang terbuat dari tanah, ada beberapa tanjakan itu yang ditatain batu supaya motor itu bisa naik. Apalagi waktu itu hujan gerimis. Jadi Agus itu sempat males karena pasti dia mikir di jalanan ini licin. Nah, akhirnya Agus mulai berangkat menstarter motornya itu. Dia mulai laju. Ibunya sempat ngomel, "Anak ini kok naik motor laju-laju, takutnya kan jatuh atau apa." Tapi kan namanya anak muda juga. Akhirnya tidak lama kemudian Agus mulai keluar dari perkampungannya. Dia mulai masuk ke area perkebunan. Sempat ada ketakutan karena suasananya itu sepi. Ada pikiran, dia berharap kalau nanti berpapasan atau bertemu orang yang jaga di kebunnya masing-masing itu. Nah, setelah cukup lumayan jauh, akhirnya Agus ketemu jalan tanjakan yang berbatu menuju ke kebunnya bapaknya itu. Di situ ada satu keanehan. Motor Agus ini digebar-gebar karena dia mikir kalau dia tidak lajuin motornya pasti tidak bisa naik, apalagi suasana gelap. Nah, Agus ini geber motornya dengan suara knalpot brongnya di tengah kesunyian itu. Walaupun tujuannya dia itu sebenarnya agar motornya ini bisa naik, karena jalanan itu sangat-sangat licin. Nah, pas di tengah-tengah tanjakan itu, motor Agus ini berat, seperti ada yang menarik atau membonceng sesuatu. Nah, si Agus ini heran. Padahal biasanya kalau dengan tanjakan seperti ini aja motornya itu ringan. Nah, pas dia menoleh berbalik ke belakang itu, terlihat 2 tangan yang seolah-olah memegang bumper belakang motor Agus ini. Dengan tidak terlihat sosok yang atau badannya yang memegang ini, hanya terlihat 2 tangan. Nah, Agus ini sebenarnya pemberani dia. Akhirnya dia turun dari motor sambil ngomel. Dia keluarin parang yang ada di
motor yang ada di depannya motor itu. Dia keluarin, dia tebas tangan itu. Dan anehnya ketika Agus menebas tangan itu, tiba-tiba tangan itu hilang, malah mengenai bumper sama sedikit jok motornya si Agus ini. Nah, si Agus malah berdiri seolah-olah menantang, karena mungkin ada perasaan jengkel, ada yang mengganggu. Nah, ketika itu suasana hening. Nah, tiba-tiba ketika Agus menoleh lagi ke belakang, di bawah jalan belakang yang jaraknya mungkin hanya sekitar 3 meter, ada sosok hitam seperti seorang laki-laki yang berdiri menyamping. Jadi dia itu tidak melihat Agus. Pas Agus bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu aku?" Nah, sosok ini tiba-tiba menoleh ke arah Agus dengan tatapan yang marah, dan terlihat dua matanya itu merah. Nah, dari situ Agus itu ketakutan. Jadi dia awalnya yang berani sama jengkel, akhirnya nyalinya dia itu menciut melihat sosok itu. Nah, di situ Agus akhirnya meninggalkan motornya di situ. Dia lari ke atas. Dengan tergesa-gesa dia lari ke atas menuju tempat kebun bapaknya yang sudah tidak terlalu jauh. Nah, setelah sampai, Agus ini berteriak, Pak, dia itu memanggil bapaknya. Nah, pas dia memanggil bapaknya itu tidak ada jawaban, tapi terlihat sosok yang mirip bapaknya dengan ciri khas mengaitkan karung di pundak. Dia itu berdiri di depan gubuk. Nah, kebetulan gubuknya itu ada perapian. Jadi ciri khas orang di situ itu kalau berjaga malam hari, mereka itu menyalakan api menggunakan kayu-kayu kering yang banyak di sekitaran kebunnya itu. Tujuannya sebagai penanda kalau di situ ada yang jaga, atau sebagai sekedar penghangat. Apalagi kalau malam di situ suasananya sangat dingin. Nah, Agus itu melihat bapaknya berdiri di samping gubuk itu. Tapi ketika Agus memanggil Pak, sosok itu diam aja, malah cenderung tidak bergerak. Di situ Agus mulai ragu. Tidak seperti biasanya bapaknya ketika dipanggil, dia itu diam saja. Nah, pada saat itu juga di belakang si Agus ini terdengar suara seperti geraman atau suara orang laki-laki yang cukup besar. Spontan Agus ini menoleh lagi ke belakang. Nah, pas Agus menoleh ke belakang ini ternyata tidak ada apa-apa. Tapi ketika Agus menoleh ke depannya lagi, ke arah gubuk tadi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dia berdiri, sosok bapaknya tadi sudah tidak ada. Di situ Agus mulai panik. Akhirnya dia lari ke gubuk sambil terus berteriak, Pak. Dia mengelilingi gubuk, tapi tidak juga ditemukan bapaknya itu. Nah, gak lama kemudian HP Agus ini berdering ketika dia lihat ibunya yang menelpon. Agus mengangkat telepon itu. Dari kejauhan ibunya ngomong, "Bapakmu di rumah. Dia mau ngambil kopi sama makanan gara-gara menunggu kamu lama." Di situ Agus malah kaget. Terus sosok yang aku lihat di sini tadi siapa? Agus sempat ngomong ke ibunya, "Bu, tolong, aku di sini ketakutan." Setelah itu HP Agus matikan. Agus ini, dia itu saking ketakutannya dia tidur di bawah dipan. Karena di dalam gubuk itu ada dipan yang terbuat dari bambu.
kadang untuk beristirahat atau sekedar berebah ketika setelah melakukan kegiatan di kebun itu. Nah, Agus ini dia sembunyi di bawah bambu itu. Ketika dia bersembunyi di situ, dia masih mendengar seperti banyak orang berlarian di sekitar gubuknya itu. Di situ Agus malah ketakutan. Nah, di sisi lain di rumahnya ibunya ini panik sambil bilang ke bapaknya kalau Agus ini tadi ngomong dia itu ketakutan. Tolong sekarang bapak cepat-cepat pergi ke kebun, siapa tahu ada apa-apa. Nah, bapaknya Agus ini langsung keluar rumah. Nah, kebetulan di luar rumah itu ada Pak Darman, kakaknya bapaknya si Agus ini. Nah, bapaknya Agus ini sempat cerita ke Pak Darman ini, minta ditemani untuk ke kebunnya itu. Dia takut kalau ada sesuatu. Nah, akhirnya mereka berdua naik motor menuju ke kebunnya tadi. Di pertengahan jalan sebelum sampai ke kebunnya tadi, mereka itu sempat heran, loh kok motornya Agus di sini. Nah, di situ tambah panik bapaknya. Akhirnya karena motor ini terhalang motornya si Agus, jadi terpaksa mereka tinggalkan. Mereka berdua lari menuju ke kebun tadi sambil berteriak, Gus, 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 Gus. Tapi tidak ada jawaban. Tak lama kemudian Agus ini keluar dari bawah dipan yang ada di gubuknya tadi. Ketika di situ pamannya si Agus ini bertanya, ada apa? Agus ini tidak bisa ngomong dengan wajahnya yang pucat dan mulutnya ini seperti terkunci. Nah, pada akhirnya Pak Darman ini memang orangnya itu cukup mengerti tentang hal-hal seperti itu. Beliau ini menganut ilmu kejawen, jadi mempunyai sedikit pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian Pak Darman ini bilang, udah kamu bawa anakmu pulang, biar di sini aku yang ngurus. Nah, Agus ini dipapah karena dia jalannya pun udah tertatih. Dia akhirnya dibawa pulang ke rumahnya, sedangkan yang jaga di situ akhirnya Pak Darman. Setelah agak lama Pak Darman di situ sendirian, beliau itu mendengar suara seperti orang lari-lari. Beliau sempat mencari-cari dengan cahaya lampu senter, itu ternyata tidak ada. Pada akhirnya beliau ini bercerita kalau waktu itu dia membaca doa sambil ditiupkan di air, di sebotol air. Nah, airnya itu dipercikkan ke sekeliling kebun. Ketika sudah ada di pojokan kebun di sebelah timur, yang di bawahnya itu ada sungai dan ada hutan bambu yang sangat rimbun di situ. Nah, ketika di pojokan itu air dipercik-percikan, tiba-tiba ada suara seperti geraman, disusul dengan suara teriakan-teriakan seperti orang kesakitan. Di situ Pak Darman mulai mengerti. Jadi yang mengganggu keponakannya ini memang sosok makhluk halus. Nah, tak lama kemudian Pak Darman ini mulai mundur. Dari pojokan kebun itu mulai muncul sosok bayangan yang lama-lama mulai terlihat jelas. Nah, menurut Pak Darman sosoknya itu seperti laki-laki tinggi besar dengan bulu di mana-mana, penuh bulu lah tubuhnya, dengan mata yang merah. Nah, Pak Darman waktu itu berkata kepada makhluk itu, tolong kamu jangan mengganggu. Seharusnya kalau bisa
kamu membantu untuk menjaga kebun ini. Kalau ada kesalahan dari anak cucuku, aku minta maaf. Nah, tak lama akhirnya sosok itu mulai mundur, seolah-olah dia itu mundur, berjalan mundur, dan lama-lama hilang. Nah, di situ Pak Agus mulai mengerti tentang kejadian yang dialami si Agus ini tadi. Akhirnya sekitar tengah malam, dikira suasana cukup aman, apalagi di seberang kebun cabai itu terlihat ada gubuk yang perapiannya nyala, berarti petanda ada orang yang jaga. Pak Darman ini memutuskan untuk pulang ke rumah. Akhirnya dia menuju ke rumah adiknya. Di situ Agus masih terbaring dengan wajah yang masih pucat. Nah, akhirnya sama Pak Darman ini, Agus ini diobati. Entah waktu itu cara mengobatinya bagaimana, beliau tidak bercerita. Tak lama kemudian Agus mulai sadar. Dia sempat bercerita tentang pengalamannya mulai diganggu di tanjakan tadi. Sosok-sosok yang memperlihatkan kepada dirinya sampai kejadian di kebun. Nah, di situ Pak Darman mulai bercerita tentang kelakuan Agus yang secara nggak sengaja mengganggu mereka. Di situ ada sedikit pelajaran. Jadi walaupun di tempat-tempat yang sepi, tetap tidak boleh kayak sembarangan gitu dengan perlakuan Agus tadi yang mengeber-ngeber motor atau apalah, yang mungkin tujuannya supaya motornya bisa naik ke kebunnya dengan jalanan yang licin, tapi mungkin bagi mereka itu merupakan gangguan. Nah, akhirnya Agus ini bisa tertidur dan dia itu ditungguin sama ibunya. Sampai 3 hari Agus ini mengalami demam, tapi lama-kelamaan akhirnya dia bisa sembuh total. Nah, itulah sedikit cerita pengalaman dari salah satu teman saya bersama keluarganya tentang hantu penunggu kebun cabai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Nantikan cerita-cerita horor dari kisah nyata di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.